Super Weekend yang kedua, hari yang pertama di Miramar. Jadi teman-teman, let's go. Kita gaungkan Indo Pride-nya, terus GD obatnya, BTRW-nya, karena langsung saja kita masuk ke Miramar. Let's go. Yes, tanpa berlama-lama ini dia game kedua kita. Setelah performa yang luar biasa di game pertama dari dua perwakilan kita, ini dia game kedua kita, Miramar. Dengan arah pesawat La Cobreria menuju ke Puerto Paraiso. Cukup fair, cukup tengah, harusnya memudahkan mayoritas tim menuju ke arah kota mereka. Dan bagi dua perwakilan Indonesia, di manakah mereka akan turun? GD dan juga BTR. Apakah mereka bakal tanggaan lagi Impala Puerto? Atau adakah mereka plan-plan yang baru kita akan lihat sekarang? Karena dari BTR belum join di Super Weekend, GD pun harus berhadapan dengan tim-tim yang ingin merebut kota-kota mereka. Ya, gebrakan-gebrakan seperti apa yang akan kita lihat, sama seperti halnya kayak di weekday yang kedua kemarin, ada beberapa gebrakan ya yang bisa kita lihat dari tim-tim, khususnya untuk tim Indonesia sendiri. Tapi untuk saat ini ya, nampaknya GD masih berada di dalam pesawat. Harusnya mereka masih akan menuju ke Impala untuk saat ini, karena ya dilihat dari posisinya untuk saat ini. Tetapi ya Flo, gue kayak notice-nya adalah beda banget flight path antara Erangel dan juga Miramar. Dimana Miramar ini ya, dari hampir 2 minggu kita lalui di PMGC 2021 ini, flight path-nya cenderung fair. Ya 90% lah fair ya dari keseluruhan total permainan yang sudah diselenggarakan di sini. Tetapi kalau Erangel kebalikannya, flight pack-nya benar-benar pelit untuk para pemain-pemain di sini. Jadi ya begitulah. Jadi mungkin emang cukup baik apalagi untuk Miramar, tetapi di awal seperti ini ada satu pertemuan apakah yang bisa kalian intip dari arah minicamp, dan bahkan Freak kali ini langsung tereliminasi di menit 1 ini. Yap, DWG. Ini yang gue bilang nih Dona. DWG turun untuk mengacak-ngacak kota dari tim lain. Dan sekarang dari DWG langsung turun bertemu dengan tim Nigma Galaxy. Dimana kita bakal lihat ini sudah ada satu player dipulangkan karena lobby dari tim NGX. Dan juga dari tim DWG. 3 lawan 3 kita bakal fight kembali dilanjutkan dari kedua tim ini. Dimana kita bakal melihat dari kedua tim ini tentu lagi butuh-butuhnya poin. DWG lagi butuh poin untuk kejar setoran dari tim NGX. Butuh poin untuk menambal minggu pertama mereka yang masih belum maksimal. Untuk memperbaiki performa mereka juga ya di minggu yang pertama kemarin. Dan pastinya juga kita sudah melihat adanya Sung dan juga Favian tadi. Nampaknya pergerakan mereka untuk saat ini lumayan percaya diri juga. Nggak terlalu ngumpet-ngumpet untuk bisa menghadapi kontendernya di seberang sana, yaitu tim Nigma Galaxy. Sementara itu dari arah ini Minas berarti ya. BTR bertemu atau bersapaan dengan Tong Xiaopao untuk saat ini. Namun nampaknya dari arah Longzi pun kayaknya oke, gue bakalan cuek aja. Sementara itu dari salah satu pemain dari tim Bigetron Red Alien yaitu Uxie tadi hanya mencoba ngintip ke arah dalam saja supaya ya melihat saja informasi yang bisa dikumpulkan. Wah, tapi BTR terjepit di antara dua tim sekaligus. Adanya tim STE, ada juga dari tim TJB, dan sekarang dari Yuhai bakal berhadapan kali dengan satu pemain itu Longzi, dan juga dari anggota lainnya bakal bertemu dengan tim STE. Yuhai sudah berhasil menemukan HBD spray down dengan Thompson yang membuat Longzi cukup sekarat, tapi menutup angle shoot kembali dari Yuhai, kembali mencoba keberuntungannya tapi belum menemukan target secara utuh, hanya mengusir Longzi mundur dan harus mereposition diri dia kembali. Well, dengan begitu Longzi dan juga TJB kali ini pastinya sudah mengetahui dengan pasti di manakah pemain-pemain dari tim Bigetron Red Alien berada. Awal-awal yang manis pastinya untuk mereka semuanya, apalagi Yuhai. Dengan begitu mereka bisa meng-zoning out tim TJB sendiri, yang dimana untuk sementara waktu mereka masih berada di posisi 12 dari placement. Sementara pastinya yang bisa kalian intip di sebelah kanan layar kalian ini berarti terupdate-nya ya, dimana Infinity masih berada di puncak dan Genesis Dogma Gates. Let's go, udah seneng banget ketika mereka udah mulai ngumpulin 150-an poin, makin mendekatkan diri mereka ke arah posisi pertama. Iya, dan kita bakal lihat juga dari tim-tim lain sudah mulai saling bertemu. Ini jadi awal yang cukup berat bagi mayoritas tim ya. Terutama bagi tim BTR yang kali ini terjepit dua tim sekaligus. Kanan andanya TJB, kirinya ada STE. Tapi BTR bisa bertahan dengan keempat member mereka tanpa ada kehilangan satupun member mereka di awal permainan. Betul. Sama seperti halnya dari tim-tim yang lainnya yang mungkin dari tadi juga sempat bertemu tipis-tipis. Tapi untuk saat ini ya baru 2 pemain saja dari tim Nigma Galaxy dan juga DWG yang bisa dipulangkan. Pun begitu sekarang dari DWG pun juga kayak oke, kita bakalan cari lagi tempat yang lebih baik lagi untuk mereka semuanya. Apalagi ini masih menunjukkan circle yang pertama, mereka masih mempunyai waktu yang cukup panjang lah untuk saat ini.
Oke, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari beberapa tim sudah mulai turun ke arah tempat-tempat checkpoint mereka. Kita mulai masuki menit kelima, menit di mana mereka atau mayoritas tim memang sudah menyelesaikan looting mereka dan sudah mulai keluar dan cari checkpoint-checkpoint yang sekiranya enak untuk bertahan, reset, sharing looting ataupun ngebuka vision ke arah circle ke depannya. GD kembali ke arah rumah mereka Impala yang kali ini mereka kembali bisa looting dengan cukup damai, tidak ada gangguan, dan dari GD tentu pengen melanjutkan performa mereka yang luar biasa setelah game pertama yang pastinya mendapatkan WWCD jumlah elim tinggi. Dan ini dia player yang kita highlight, Daybot. Total elim 43, total damage 9024, KDA 2.1. Oh my god, asisnya juga banyak banget, 22, rescue-nya 13, dan ini tim contribution-nya itu hampir 30 tadi, sekitar 28%-an dari Daybot seorang diri untuk saat ini, yang sekarang juga kalian bisa lihat movement atau POV dari Daybot ini sendiri. Dan memang ini adalah salah satu pemain yang cukup bersinar selama PMGC 2021 ini, Daybot. Yap, dan bisa dibilang juga dari Daybot benar-benar menunjukkan kelas dia sih, terutama di weekdays kemarin dia berapa kali tuh nge-clutch lawan, dia berapa kali juga menjadi faktor kemenangan dari tim GD. Dan tentu kita bakal melihat adanya satu bintang baru muncul dari Indonesia, Daybot, yang kali ini kian performanya terus meningkat. Iya betul, dan kayak gue senangnya juga kemarin sempat di-mention juga sih sama beberapa caster juga di Genesis Dogma Gates. Mungkin di ID kemarin kita melihat performa Satar yang benar-benar menggelegar gitu, tapi Genesis Dogma Gates ini nggak mentok cuman mengandalkan Satar seorang diri gitu, dimana kayak hari demi hari, turnamen demi turnamen, game demi turnamen, mereka itu masih bisa istilahnya kayak ya rolling lah, pemain-pemain yang lagi emang ngegas banget untuk hari ini atau turnamen ini gitu. Dan ya mereka untuk individual skillnya benar-benar balance menurut gua dari GD sendiri. Iya, emang balance banget, dan keempat player mereka memang punya firepower yang luar biasa banget. Tapi lihat sekarang dari TJB sudah menyebar, sudah mencari info dari berbagai angle dan dari longs. Dia tahu bahwa dia nembak ini akan sangat-sangat kecil kemungkinan dia knockin player. Dia nahan tuh, dia biarin lewat. Biarin kasih lewat, kasih mereka lebih nyaman, tapi Longzi dia tahan tembakannya, jangan kasih informasi sedikit pun. Iya. Sedangkan kita berpindah kali ini menuju ke arah tim TS yang sudah mulai terpantau looting juga. Mereka kali ini masih bertahan dengan player mereka dengan line up yang sudah ibaratnya stabil lagi nih ya. Sudah gue lama ngeliat Matoy main. Iya, ini akhirnya sekarang mereka atau Matoy sendiri juga masih belum main untuk di game kali ini. Kid, Fredo, iShot, Jumper lah, dan kayaknya emang mereka udah mulai ada pakemnya lah ya untuk tim Secret sendiri untuk masalah rosternya yang nampaknya sedang kita lihat juga perjalanan mereka. Ada beberapa pemainnya juga yang masih berada di luar zona nampaknya, karena mereka kalau kalian lihat dari live statusnya itu masih berada di blue zone, sama halnya seperti tim Cryptix dan juga Nigma Galaxy. Tapi di awal-awal kita bakal ke ini ya, kayaknya tempo itu beda banget sama Erangel. Kalau Erangel itu isinya perang. Kalau di Miramar kayak damai, cuma di awal-awal dong dari pick off kecil yang terjadi di antara DBG dan juga dari tim NGX. Itu pun cuma fight di kota, pick satu, NN, cabut. Udah, nggak ada lagi perkembangan dari fight-nya. Sedangkan di Erangel tadi, dari Nuzi ditabrak, Nuzi nge-trading, ada juga tim-tim yang langsung clash di awal-awal. Itu banyak banget fight tadi di awal-awal. Dan gue justru kaget itu kan, biasanya Miramar itu yang menjadi map yang lebih jarang dimainkan, tapi lebih stabil timnya ketimbang dengan tim-tim yang tadi main di Erangel yang udah sering dimainin, weekday dimainin, tapi kayak lebih random gitu kesannya. Iya, dan kayaknya juga untuk saat ini dari Miramar sendiri, ya seperti halnya tadi yang lu mention, tadi juga sempat ngintip juga, kita sempat ngeliat juga adanya beberapa kayak posisi dari beberapa tim di sini yang berada bersebelah-sebelahan, tapi ya itu, that's it, cuman kayak gitu, lewat aja. Dari tim Bigatron Red Alien juga tadi hanya mengumpulkan informasi ke arah tim yang lainnya, yaitu ini dia, ada FaZe Clan yang sudah mulai memantau keberadaan dari tim Bigatron Red Alien yang sekarang bakalan bergerak secara beriringan mau pergi meninggalkan tempat yang tidak aman tersebut untuk bisa touchdown ke titik selanjutnya. Iya, dari BTR kali ini kembali dengan roster mereka yang tidak memainkan Ryzen kali ini ya, dimana adanya Liquid dan juga Yuhai yang bermain. Tampaknya so far so good untuk performa mereka pada game pertama, menunjukkan performa cukup stabil, tapi tentu dari BTR nggak akan puas dengan hanya mendapatkan 16 poin. Mereka pasti pengen WCD. Tidak ada tim yang nggak pengen WWCD. Pastinya, dan kayaknya banyak tim yang sekarang pengen WWCD juga sudah mulai bergerak menuju ke arah sentral dari zona kita. Hanya terpantau adanya TS
DRS yang masih berada di utara-utara, mereka nampaknya bakalan melakukan perjalanan yang agak-agak telat ya, atau late rotation bisa kita bilang di sana. Pun begitu juga dengan sekali lagi DRS dan juga Cryptix. Dan nampaknya dari arah Minas tadi, dari arah medium map yang sudah kita intip, ada terdapat beberapa penumpukan dari banyak tim di sini. Dan nampaknya sesaat lagi kita bakalan ngelihat adanya baku tembak yang terjadi, Flo. Yap, karena banyak banget yang menumpuk di sisi kanan dari mapnya dan mungkin juga di bagian selatan. Tapi tentu kita lihat ke ini di kelas PMGC, harusnya dari tim-tim ini bisa membaca lah pergerakan mayoritas tim ke arah mana. Harusnya banyak yang sadar bahwa kanan ini bakal rame, banyak yang bakal geser ke kiri. Tapi ini dia dari seorang Bambu, bakal spray dan dari jarak yang cukup jauh, tapi belum menemukan targetnya secara utuh. 33Z bakal langsung menutup angle shoot, dan di area ini Bambu bakal terus mencari angle-angle yang bisa dikuasai. Ya, untuk saat ini ya nampaknya bakalan stay aja untuk sementara waktu ini Bambu, apalagi dia masih berada di dalam zona untuk saat ini. Sementara dari tim Cryptix sudah terpantau perjalanan mereka yang sudah mulai dibangun, seperti halnya juga dengan Stalwart yang kali ini nampaknya bakalan dihadang dengan STE yang lainnya, yaitu 628. Tapi untuk STE atau 628 kali ini masih menahan aja, masih menunggu. Sementara itu Stalwart juga nampaknya juga sudah bisa melihat adanya satu pemain di depan sana, yaitu salah satu pemain dari tim Secret yang lewat. Tapi lagi-lagi Flo, seperti halnya yang tadi lu mention, masih belum ada suatu engagement perang yang cukup besar dilakukan oleh mereka. Sejauh ini cuma kayak tuker-tuker peluru doang, saling intip-intip doang, dan terlihat gitu dari tim-tim ini yang gue bahas sama Pasta di awal-awal ini. Tim-tim ini bukannya nggak bisa agresif, tapi memilih untuk pasif. Kenapa? Bukan karena takut, tapi karena respect dengan lawan-lawannya. Satu pergerakan yang ngasal tanpa direncanakan bisa menghasilkan knock. Knock membuat keadaan jumlah anggota player kalah 4 lawan 3. 4 lawan 3 sekelas PMGC udah bisa dibilang kemungkinan besar kalah. Iya, sulit banget lah ya. Sulit Berat banget. banget perjalanan Jadi mereka. banyak yang milih tuh kayak ya udahlah nggak usah nembak, tunggu momen aja, tunggu ada yang nge-third party, tunggu ada yang mungkin blunder baru di pick off. Jarang kita lihat ada kali ini yang tabrakan tuh 4 lawan 4, jedar tabrak compound, langsung turun berempat, hajar-hajaran. Jarang banget. Iya, sama seperti halnya yang dilakukan oleh Nigma Galaxy juga di sini ya, yang sudah kehilangan satu pemain mereka. Mereka kayak lebih memilih tadi seperti halnya yang tadi di awal-awal permainan kita bahas, mereka kabur aja, kayak masih mau memanfaatkan atau mengamankan placement point mereka, apalagi masih belum ada nama-nama yang bermunculan di elimination fit. Itu berarti masih belum ada tim yang tereliminasi di posisi ke-16. Mengingat bottom 4 kita ini akan pulang dengan tangan hampa dari segi elimination point-nya, dan pastinya mereka itu gak mau lah untuk pulang dengan tangan hampa atau nol placement point-nya. Jadi ya untuk saat ini selagi kayak kayaknya udah nggak ada, masih belum ada deh tim yang pulang gitu ke arah lobby. Jadi kita bakalan main aman aja untuk saat ini. Tetapi mau sampai kapan? Karena zona juga sudah mulai muncul lagi. Ini masih mendonat aja untuk zona kita selanjutnya. Hanya terpantau ada beberapa tim yang nampaknya akan mendapatkan satu jalur rotasi yang sama, seperti halnya kita bisa lihat di arah jam 7 dari circle kita. Yap, ini penumpukan bakal lumayan rame di sisi jam 7, dan juga RGD bakal bertemu dengan tim TJB harusnya sudah mulai melihat ke sekitar, apalagi Bubs juga keadaan baginya cukup terbakar, berasap kayak ini. Kita bakal ada juga fight kecil yang bakal terbangun antara kedua tim ini. Tapi lihat dari tim GD, mereka juga nggak terburu-buru untuk langsung strike ke tengah. Mereka bermain lebih sabar, lebih menyebar. Dan ini gue suka banget dari GD. Tempo mereka itu jauh lebih stabil ketimbang minggu pertama. Mereka bermain dengan lebih pede, dengan kelihatannya kenapa lebih pede, gue berani ngomong gitu, karena mereka lebih menyebar untuk splitnya. Itu mereka lebih jauh, tapi split jauh, tapi nggak kenok-kenok. Tapi lihat, ternyata lagi rotasi, kita bakal lihat adakah korbannya bakal terlihat kali ini, karena dari Bambu bakal spray down tracking ke arah Bagi yang dengan sangat cepat terobos aja lewatin ladang. Kanan juga ada Forivas, kiri mereka juga ada BTR dari DWG. Kayaknya kemanapun mereka jalan tuh salah pilihan. Iya, dan kali ini nampaknya mereka akan menghadapi tim Bigetron. Ratelin udah siap banget di dalam sana. Ada satu pemain yang terknockdown, bahkan Liquid kali ini akan berjaga-jaga di bagian bawah. Sementara itu Zuxi juga terknockdown posisinya. Sementara itu Liquid bisa mendapatkan satu elimination, dan bahkan itu dia DWG harus menghentaskan perjalanan mereka. Cepet
banget lo barusan. Iya, ini yang gue bilang DWG. Kemanapun mereka jalan, itu pilihan yang salah. Ke kanan, Farifas. Ke kiri, BTR. Mundur ke belakang, TJB. Ke depan ada lawan lagi. Itu dari DWG, udah salah gerak sih. Tapi kita bakal pindahkan ke STE, bakal bertemu dengan tim DRS. Nima, knockout. Action juga knockout. Kali ini membuat Karen cukup seimbang. Tapi dari STE cukup berani untuk langsung beradu tembak juga dengan tim DRS. Dimana kita bakal lihat Scry masih bertahan dengan nyawa yang full kali ini. Tapi di lain sisi dari Farifas, menok player dari BTR. Tapi kita bakal fokus kali ini ke arah STE dan juga DRS yang kembali bermain dengan cukup agresif satu dengan lainnya. Yap, Scry masih tersisa sendiri, HP-nya pun juga tersisa sedikit banget kali ini. Harus bekerja ekstra keras banget untuk bisa mengubah keadaan untuk tim Stalwart sendiri. Tapi dari DRS pun kali ini juga masih mau menahan saja, nggak terlalu berburu-buru. Tetapi ada granat yang sudah disiapkan, tapi Scry kali ini juga tereliminasi. Ternyata ada 628 juga dari arah yang lainnya yang memberikan tembakan ke arah mereka. Third party is real kali ini, tapi lihat dari tim Stalwart setelah weekday yang begitu meyakinkan. Super weekend ini mereka belum menunjukkan performa terbaik mereka. Masih kesulitan mencari tempo terbaik, apalagi juga ke momen untuk melakukan fight. Karena kalau kita ngomong segi firepower, Stalwart ini jangan dipertanyakan. Mungkin tim paling kuat dari segi firepower, tapi baik lagi PMGC itu levelnya bukan sekedar punya firepower, tapi punya strategi, punya timing, punya komunikasi, punya adaptasi yang matang juga. Yap, dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan hal tersebut, seperti halnya mereka harus memaksimalkan jalur rotasi yang akan mereka ambil karena zona kita sudah mulai ngebanting ke arah sebelah kiri dari peta ini. Udah terlihat banget, kalian bisa lihat ya, terpampang nyata banget adanya beberapa tim yang akan bertemu, melakukan cekcok saja, apalagi kita lihat dari arah mini campnya ada Rico dan juga tim 628 yang kali ini berada berdekat-dekatan. Bahkan kali ini Yu Yang pun berhasil untuk memberikan tembakan-tembakan yang cukup fatal ke arah Rico. Oke, kita bakal lihat juga dari tim Nigma Galaxy. Mereka bakal mengambil bagian lower ground dan coba memainkan posisi mereka dengan menyebar ke berbagai angle yang berbeda. Tapi depan mereka sudah ada juga STE 628 yang menghalangi pergerakan mereka, tidak membiarkan dari tim Nigma untuk maju ke dalam lebih jauh lagi. Tapi Infinity bakal bertemu dengan tim RC yang kali ini menghadang pergerakan mereka. Mela dalam posisi cukup sekarat, belum melakukan healing secara penuh juga, tapi Logan menahan pergerakan tiga tim sekaligus. Mereka Tani melakukan backup dari sisi jauh. Oke. Untuk sementara waktu ini MSC bahkan bakalan langsung saja masuk ke kandang milik STE atau 628 kita. Sementara waktu itu Cryptix dan juga Reject bakalan bertemu satu sama lain yang bisa kalian intip dari Elimination Feed, dan kita bakalan berpindah lagi ke arah tim Reject. Yang sekarang bakalan langsung aja berhadapan-hadapan dengan Infinity. Ada Logan yang sudah menyiapkan granatnya yang cukup matang tersebut, dan dari arah belakang Reggie terknockdown. Dan bahkan kali ini menjadi momentum banget untuk ke tim Infinity bisa untuk mencari Divine sebagai last man standing dari tim Reject yang saat ini masih bisa bertahan dan malahan juga masih bisa merevive rekannya. Betul, tapi di kill feed ternyata nggak cuma Infinity, nggak cuma RC yang fight, tapi dari BTR, dari GD juga bakal fight. BTR tinggal 2 player mereka yang bertahan. Dari GD sudah menokkan pemain dari FaZe, tapi Infinity menunjukkan kembali keganasan mereka di game kali ini. Langsung meratakan tim RC di awal zona OTW ke-5. Tapi dari GD tampaknya bermain dengan cukup galak. CS dihantam, FaZe dihantam, GD lapar untuk poin-poin tambahan. Core 5 pun juga terknockdown kali ini di tangan Anas dari tim Rico. Sementara itu Marshall tadi memberikan damage yang cukup fatal akibatnya dari arah granat. Daybot maju sendirian dan bisa meluluh lantakan pemain-pemain dari tim Cryptix kali ini yang hanya tersisa last man standing mereka yang masih sehat walafiat, El Chapo. Tapi lihat dari GD setelah fight demi fight mereka jalankan, tampaknya ada juga halangan dari tim-tim lain yang menghalangi mereka masuk ke arah zona. Tampaknya dari Infinity langsung memotong pergerakan mereka dari CS, dari FaZe Clan. Juga menjadi ancaman bagi mereka masuk ke late game. Tapi dari Nozi tertangkap M24, Logan pun melontarkan granat ini menuju ke arah CS. Apakah bakal connect? Apakah bakal kena? Tampaknya belum menumbangkan pemain dari tim CS. Infinity dengan Nozi yang knockout. Mereka tahu bahwa lini depan mereka sedikit lemah. Sementara karena tinggal menyisakan satu member, mereka pun langsung regroup dan coba kembali untuk setup di pinggir zona. Wah, ini lihat GD ya. GD pergerakannya bener-bener pede banget. Daybot bakalan langsung aja menyusul seorang Satar, nampaknya mau maju ke arah tim 4 Rifles, tetapi mereka harus hati-hati karena pastinya mereka sudah mulai dihimpit oleh tim-tim yang lainnya di bagian kanan, depan, belakang mereka ada semua tim. Dan bahkan kali ini dari Mela yang melihat El Chapo ngacir di depan mukanya, tetapi Daybot lah yang mendapatkan elimination tersebut ke arah El Chapo. Tetapi Mela berhasil
berhasil untuk melihat pemain-pemain dari tim Rico di bawah sana. Tapi Inuzi ke knockout lagi kali ini dan nyawanya cukup bocor karena adalah ke knockout 2 dia. GD dengan 3 member mereka kali ini bakal bertahan dengan total 5 elimination yang sudah dikantongi. So kita bakal lihat dari GD kembali on fire, BTR 4 eliminasi tapi sayangnya tinggal berdua dan mereka masih harus berjuang kali ini masuki late game. Forifas tahu bahwa GD kali ini mengambil bagian low ground dan mereka dihujani langsung granat ke arah depan. GD ruang gerak mereka pun nggak banyak. Belakang mereka Definity, depan mereka ada Forifas, mau nggak mau harus komit nih, mau fight ke arah mana. Apalagi mereka sekarang harus banget untuk maju untuk bisa masuk ke dalam zona, tetapi Booms berhasil mendapatkan satu knockdown ke arah salah satu punggawa dari Four Rifles, tetapi apa daya ada Epi yang memberikan backup fire-nya ke arah dia dan kali ini dari tim Genesis Dogma Gates harus benar-benar kerja ekstra keras kalau misalnya mereka mau memperbaiki placement point mereka untuk sementara waktu ini. Tapi nampaknya dari Four Rifles akan mulai adu tembak juga dengan Infinity. Iya, ini bakal jadi battle di pinggir zona di mana dari tim kita dari memutuskan langsung lanjut ke tengah circle, tapi Infinity kehilangan member mereka dengan ledakan yang begitu cepat dihasilkan oleh tim Rico. Infinity Team kali ini bakal lihat kini tinggal 12 tim dengan 35 individu masih live. Tinggal Rico, Forifals dan juga SZSTE Secret yang masih bertahan dengan 4 member mereka. Tetapi nampaknya kita akan berpindah ke arah compound karena tadi kita sudah bisa melihat fight yang terjadi di arah terbuka atau di tanah terbuka. Ini antara DRS dan juga MS Chonburi yang sekarang bakalan berhadap-hadapan. DRS masih dengan 3 pemain mereka akan menghadapi 3 pemain juga dari MS Chonburi yang sudah benar-benar siap menyiapkan defensive line mereka di dalam rumah ini. Dan kali ini DRS bakalan mau melakukan lontaran-lontaran granat dari seorang mafia ninja dari arah sebelah kanan. Tetapi untuk saat ini mereka berdua atau MSC dan juga DRS bakalan masih sama-sama nahan. Iya, dari DRS kan yang menjaga entrance dari tim MSC, tapi di belakang mereka juga tim SZSTE. Lihat di pinggir zona ini banyak banget kiri kanan semua sudah menumpuk dan OTW zona ke-6. Gue yakin cukup banyak tim akan terkikis karena zona begitu mental dengan galak. Tapi dari Infinity menyisakan 2 member tidak membuat mereka takut untuk fight. Tampaknya dari seorang Logan menambah poin eliminasi bagi tim Infinity kali ini. Tapi lihat dari tim BTR juga bakal fight dengan tim Forifal dan juga dari tim Secret. Forifal pun kehilangan seorang Stone kali ini dan membuat keadaan cukup berbahaya bagi mereka karena mereka terjepit di pinggir zona. Iya, di pinggiran zona banget kali ini ya. Pemburu bakalan membuka visionnya ke arah tim-tim yang lainnya. Sementara itu nampaknya dari pemain-pemain yang ter-knockdown dari Four Rifles masih bisa diselamatkan untuk saat ini. Sementara Wraith masih benar-benar bertahan di bagian-bagian sebelah kanan. Dan nampaknya ada smoke juga yang menghalau angle dari bagian lower ground dari tim Four Rifles sendiri. Sementara itu Genesis Dogma Gates, 2 pemain mereka yang tersisa masih akan terus menahan posisi mereka untuk sementara waktu ini. Wah, ini berat banget sih karena zona kembali ngedonat membuat keadaannya harus diisi pinggir-pinggir zona kali ini. Dari BTR masih menahan pinggiran zona juga dengan adanya TS dan juga TJB sejajar dengan mereka. Di lain sisi dari bangunan gereja juga ada tim MSC dan juga dari tim DRS yang masih saling lockout, masih saling menunggu, masih saling mencari. 10 tim tersisa dengan 28 player yang masih live hingga saat ini. Masih rame banget, apalagi ini zona sudah mulai kecil banget untuk saat ini. Di menit 22 menuju 23 kita sementara Zuxi berhasil untuk menumbangkan seorang Stone kali ini dalam keadaan knockdown. Namun nampaknya untuk selanjutnya masih belum bisa kita lihat follow up knockdown ataupun elimination yang bisa muncul di arah elimination feed kita karena kita sekarang fokus ke arah POV dari tim Enigma Galaxy yang sekarang memberikan tembakan-tembakannya bahkan ke arah Infinity juga dan berhasil untuk menumbangkan seorang Gatani yang nampaknya masih bisa terhalau oleh gundukan yang terdapat di Miramar iya, ini. tapi Logan pun langsung mendekat ke arah serang Gatani dalam upaya untuk merevive-nya. GD masih dalam shack, tapi mereka nggak bisa bertahan berdua dalam satu shack karena dari Forifals langsung menggempur mereka dengan utility dan juga pressure dari push yang mereka hasilkan kali ini. GD bertahan dengan seorang diri kali ini. Apakah dia bisa mengubah keadaan? Tapi tampaknya tidak bisa. GD, nice try di game kali ini. Alright. Nice try. Memang posisi mereka benar-benar berat banget untuk masuk ke dalam zona dan sampai akhirnya mereka bertahan di menit 20-an ini. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah tim yang masih bertahan untuk sementara waktu ini. Tim Enigma Galaxy akan berhadapan-hadapan dengan Infinity. Sementara itu Yuhai pun juga tereliminasi di tangan Kid dari tim Secret. Yes, nice try untuk kedua perwakilan Indonesia. Mereka tentunya tidak pulang dengan tangan kosong. Dari BTR punya 7, dari tim GD mengantongi 6 poin. Cukup stabil setelah performa game pertama mereka yang luar biasa juga. So, kita bakal melihat kali ini
kembali ke gamenya dengan 6 tim tersisa, 14 player masih live, hanya Fortifal, satu-satunya tim dengan keadaan tim yang masih utuh. Ya, betul sekali ya. Satu-satunya masih berempat untuk saat ini. Sementara itu DRS yang sekarang kita lihat POV-nya hanya meninggalkan satu punggawa mereka saja. Bahkan kali ini Rift juga ter-knockdown di ujung sana. Masih belum bisa diselamatkan. Bahkan sekarang mau di end dan Jumper lah yang bisa mendapatkan elimination tersebut. Oh tidak, ternyata rekan dari Jumper, yaitu Kit. Oke, kita bakal lihat juga dari Fortifal dengan menyebar cukup rapi kali ini. Tapi kehilangan satu member mereka tentu membuat mereka harus berhati-hati lagi. Jangan sampai kehilangan member lagi. One by one tim mulai berjatuhan. Kali ini tinggal 5 tim tersisa dengan 12 player masih live. Fortifal, MSC menjadi tim dengan mayoritas member masih hidup. Jadi 3 member mereka. Di lain sisi FaZe dan juga dari tim Nigma Galaxy harus bertahan dengan 2 member mereka. Tim Secret coba untuk melakukan spray ke arah MSC, belum menemukan targetnya, tapi di depan mereka juga ada FaZe yang tentunya menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Betul sekali. Sementara itu For Rifles kali ini juga berada berhadap-hadapan dengan tim Secret. Mereka sudah bisa mengetahui posisi mereka satu sama lain. Sementara itu dari For Rifles, walaupun hanya bermain dengan 3 punggawa, mereka harus hati-hati karena ada Hamodi dari arah atas sana berhasil untuk menumbangkan seorang Stone dan langsung saja diputuskan asa seorang Stone untuk bisa melanjutkan pertandingan. Tetapi nampaknya dari tim Nigma Galaxy masih standing strong saja. Hanya dengan 2 punggawa mereka ingin mencari elimination point demi elimination point. Begitu halnya juga dengan tim MS Chonburi yang bakal langsung saja tusuk ke arah tim Secret. Kali ini hanya meninggalkan 1 punggawa saja dari tim Secret dan langsung saja diratakan oleh tim MS Chonburi. Dan dengan begitu kita hanya akan melihat For Rifles, MS Chonburi, FaZe Clan dan juga Nigma Galaxy. Yes, 3 tim dari SEA melawan 1 tim dari MENA. Kali ini dari SEA kembali mendominasi Super Weekend dengan ada juga kembali pulang ke arah lobby tim FaZe di posisi keempat. 3 tim tersisa, 2 dari NGX, 2 dari Fortifal, 1 dari MSC yang masih bertahan hidup sementara waktu ini. NGX bermain pasif hingga momen menentukan mereka untuk keluar dari pertahanan mereka. NGX setelah tertekan sepanjang game, mereka bertahan hingga late game dan sekarang keadaannya lumayan menguntungkan bagi mereka setelah mereka melihat tim-tim lain saling berperang. Iya, dan bahkan mereka kayak split position aja untuk saat ini, tapi nampaknya Rauf bakalan langsung aja regroove ke arah salah satu pemainnya. Oh enggak, ternyata melakukan distraction ke arah depan sana dan berhasil untuk di knockdown di tangan seorang AP dari For Rifles. Dan itu benar-benar membuka posisi dari AP sendiri dari arah MS Chonburi, memberikan tembakannya ke arah For Rifles kali ini. Dan Hamodi pun kali ini juga posisinya lagi tidak baik-baik saja, dan bahkan sekarang MSC lah yang nampaknya mempunyai advantage atas 2 tim yang lainnya. Iya, tapi lihat MSC nggak bisa terlalu open juga. Mereka ada resiko tertembak dari areanya seorang Hamudi, tapi sudah di end, sudah di clear, sudah dipastikan aman. Tinggal rush ke arah depan dari MSC, bakal langsung mempersiapkan diri untuk maju ke arah dari tim Fortifal. Pemburu knockout tinggal 1, dan itu dia winner chicken dinner untuk tim MSC dari Southeast Asia. Masih mendominasi kembali hingga game kedua. 2 WWCD untuk saya kali ini. Yap. MS Chonburi berhasil pulang dengan winner chicken dinner dan juga 12 elimination point. Congratulations untuk MS Chonburi.